Bab 390 keluar dari perusahaan. Aku juga setuju dengan pendapat Direktur Bobby. Angel tidak memenuhi syarat untuk menempati posisi manajer. Seorang pria parubaya dengan pakaian abu-abu juga mengangkat tangannya untuk setuju. Posisi menjadi manajer umum ini masih lebih cocok diduduki oleh Robert. Aku Geodarno mendukung Direktur Bobby. Aku Dani juga mendukung Direktur Bobby. Dalam sekejap, 7 dari 12 pemegang saham mengangkat tangan mereka untuk mendukung Bobby. Beberapa orang ini memang sejak awal berpihak pada Bobby. Pada saat ini, lagi-lagi Kiara memberikan sebuah bukti untuk menjatuhkan Angel. Mereka tentu saja tidak ragu-ragu untuk bersama-sama menjatuhkan Angel. Angel menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Hatinya semakin terpukul. Pada saat ini, dia memiliki perasaan seperti dikepung dari semua sisi, dikelilingi oleh musuh-musuh, tidak ada yang bisa membantunya juga. Perusahaan yang sudah didirikan oleh Tuan Besar Kusuma dengan susah payahnya, cepat atau lambat akan bangkrut oleh keserakahan mereka. Valentino menoleh perlahan, mengingat dalam-dalam wajah 7 orang itu. Tujuannya sudah tercapai. Para pemegang saham ini akhirnya memperlihatkan wajah busuk mereka. Dari 12 pemegang saham, 7 suara mendukung proposal Bobby, lalu hanya Richard dan 4 lainnya yang berdiam diri saja. Direktur Richard, kalian ini? Bobby memandang Richard dengan tatapan main-main. Meskipun 7 suara mendukung telah memutuskan akhir Angel, tapi Bobby masih ingin semua orang memilih dirinya. Dengan 12 orang yang bersama-sama mendukung Bobby, maka akan membuat pukulan ganda pada hati Angel. Bobby merasa bahwa selama Richard bukanlah orang bodoh, Richard seharusnya tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang Angel sudah berakhir, kalau Richard masih bersikeras mendukung Angel, itu hanya akan menyinggung perasaan Bobby saja. Karena, kalau sampai Bobby sudah menjadi CEO nanti, apa mungkin akan memberikan pekerjaan yang enak pada mereka. Richard dan 4 lainnya terdiam beberapa saat, kemudian berkata dengan ringan. Kami sudah melihat dengan jelas kemampuan manajer Angel. Bahkan jika tidak ada keuntungan dalam waktu singkat, juga akan membawa manfaat besar bagi perusahaan di masa depan. Jadi, kami tidak mendukung untuk menjatuhkan Angel dari jabatan manajer umum. Setelah Richard selesai mengatakan hal ini, 4 orang lain yang berada di sampingnya pun ikut menyetujuinya. Ekspresi wajah Bobby menjadi sedikit muram, dia menatap Richard dalam-dalam, juga membenci beberapa orang itu di dalam hatinya. Oke, sekarang 7 suara melawan 5 suara. Menurut aturan, minoritas mematuhi mayoritas, jadi posisi Angel dapat diberhentikan pada hari ini juga. Bobby menoleh dan melihat orang sekeliling. Robert, Kiara, dan 5 orang pemegang saham lainnya mengangguk tanpa keberatan. Hati Richard memang tidak menerimanya, tapi juga tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Minoritas suara mematuhi mayoritas suara, itu memang benar. Angel, mulai sekarang, apakah kamu keberatan kalau turun dari jabatan manajer umum? Bobby menoleh untuk melihat Angel. Tidak. Wajah cantiknya Angel penuh dengan tatapan dingin, telapak tangannya yang putih pun dikepal dengan cukup kuat. Lalu, karena kamu bukan lagi manajer umum, jadi kamu tidak harus duduk di kursi ini lagi, kan? Ini adalah kursi manajer umum. Robert yang mendapatkan kesempatan untuk menyingkirkan Angel, segera berdiri dari tempatnya. Tanpa menunggu Angel berbicara, Robert langsung berjalan ke sisi Angel dan langsung mengambil papan nama sebagai manajer umum. Telapak tangan Angel mengepal lebih kuat, sampai-sampai kukunya menusuk ke dalam daging. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan penderitaan dan penghinaan yang diterimanya. Valentino duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jari-jarinya sedikit menekuk dan mengetuk meja dengan ringan. Semua penampilan Angel saat ini, dia perhatikan dengan sangat jelas. Namun, untuk menjalankan rencananya dengan sempurna, dia hanya bisa membiarkan Angel menderita untuk sementara waktu. Saat ini, Bobby dan yang lainnya sangat arogan, sehingga Valentino akan membuat mereka menderita nanti. Valentino akan membalaskan penderitaan yang diterima Angel saat ini pada mereka semua 2 kali lipat sakitnya. Selain itu, melihat Angel diam saja, Bobby tersenyum licik dan berbicara. Semua orang memandang Bobby dengan serempak, ingin mendengar apa yang dikatakan Bobby. Selain itu, Angel yang sebagai manajer umum perusahaan grup Kusuma, diam-diam membuat laporan keuangan palsu untuk menipu kita semua. Tindakan terhina semacam ini sama sekali tidak bisa dimaafkan, juga tidak boleh dibiarkan untuk terus berada di perusahaan. Dan aku sangat meragukan bahwa karena Angel berani membuat laporan palsu, jadi dia pasti telah mendapat banyak keuntungan dengan membuat akun palsu secara pribadi. Jadi aku mengusulkan agar Angel dikeluarkan dari perusahaan keluarga Kusuma, tidak akan pernah diizinkan masuk ke sini lagi. Ucapan Bobby semakin lama semakin nyaring dan kuat, pada akhirnya berakhir pada sebuah teriakan. Seolah-olah masalah ini telah berada di dalam kendalinya. Aku tidak melakukannya. Angel yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Dia bisa mentolerir hal-hal lain, tapi dia tidak sama sekali tidak melakukan hal semacam ini, jadi bagaimana dia bisa berdiam diri saja dan mengakuinya? Apa kami semua bisa percaya dengan mulutmu? Cibir Kiara. Aku sudah berada di perusahaan Kusuma selama 3 tahun, aku memiliki catatan yang jelas tentang setiap gaji, sama sekali tidak pernah mengambil 1 sen pun dari perusahaan tanpa izin. Bibir Angel sedikit bergetar. Kalau kamu tidak mengambilnya, maka dari mana Valentino bisa mendapatkan uang untuk membeli mobil dan memesan kamar hotel? Tanya Robert. Itu adalah uangnya sendiri. Jawab Angel sambil menggertakkan giginya. Jangan omong kosong. Jangan buang-buang waktu, ayo pungut suara saja.
Aku Robert sangat menuntut agar Angel dikeluarkan dari perusahaan keluarga Kusuma dan tidak diperbolehkan dipekerjakan. Robert melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aku setuju. Kiara segera mengangkat tangannya untuk setuju. Aku setuju. Setuju. Ketujuh pemegang saham mengangkat tangan mereka tanpa ragu untuk sepenuhnya mendukung Robert. Aku juga setuju. Setelah semua orang memilih, Bobby pun juga mengangkat tangannya secara perlahan. Sebenarnya, dalam hal ini mereka sama sekali tidak berhak memilih, tetapi mereka sengaja menggunakan metode ini untuk menyerang Angel. 7 suara. Lagi-lagi 7 suara mendukung Robert. Tidak masalah kalau Richard dan yang lainnya memilih atau tidak. Angel sangat putus asa, bercampur dengan penderitaan yang mendalam. Pada awalnya, Angel berjanji pada Tuan Besar Kusuma bahwa dia akan mengembangkan perusahaan keluarga Kusuma dengan baik. Namun sekarang, jangankan membuatnya menjadi maju, bahkan kualifikasi untuk tinggal di sini pun tidak ada. Siapa? Siapa yang bisa melindunginya? Mungkinkah mereka tidak akan memberikan sedikit pun kesempatan pada Angel untuk memenuhi keinginan terakhir kakeknya? Angel, kalau kamu tidak ada yang ingin kamu sampaikan, maka sekarang juga pergi! Oh ya, ingat untuk bawa suamimu yang tidak berguna itu. Ucap Kiara sambil tertawa menghina. Bobby juga sedikit mengangguk dan berkata, karena pemungutan suara sudah selesai dan tidak ada yang mendukungmu, Angel, maka kamu... Tunggu dulu. Pada saat ini, Valentino membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi datar. Siapa bilang kalau tidak ada yang mendukung istriku? Valentino, kamu sudah bosan hidup, ya? Kamu pikir ini tempat apa? Ini rapat umum pemegang saham. Pada rapat pemegang saham, suara pemegang saham adalah yang paling penting. Sekarang 7 suara mendukungku, bahkan kalau Direktur Richard dan yang lainnya mendukung Angel, kalian hanya memiliki 5 suara. Katakanlah padaku, apa yang ingin kamu katakan lagi? Robert tiba-tiba memukul meja, dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan menatap Valentino di seberang meja konferensi. Jadi, jumlah suara di pihakmu 2 kali lebih banyak dari istriku. Valentino menjulurkan tangan dan mengelus-elus telinganya, lalu bertanya dengan santai. Itu benar. Kami memiliki suara 2 kali lebih banyak dari kalian, jadi kamu tidak bisa mengubah hasil dari masalah ini. Cibir Robert. Sedangkan 7 orang pemegang saham yang mendukung Robert pun melihat Valentino dengan tatapan tidak senang dan menghina. Valentino, jika kamu benar-benar hebat, coba sihir menambah beberapa pemegang saham untuk mendukung kalian. Ah. Kiara tertawa terbahak-bahak. Oh, lebih 2 suara saja. Aku sendiri juga tidak bisa sihir, tapi kalau mengusir 2 dari 7 orang yang mendukungmu, bukankah jumlah suara akan sama? Tidak menunggu orang-orang menjawab, Valentino terus berkata. Kalau mengusir 3 orang dari kalian, maka bukankah hanya tersisa 4 suara? Bab 391, kamu mau mengaku atau tidak? Begitu Valentino mengucapkan kata-kata ini, semua orang di ruang konferensi tercengang. Semua orang, termasuk Angel memandang Valentino, tetapi kebanyakan dari mereka bingung. Valentino benar-benar tidak dapat menyihir untuk menambah beberapa pemegang saham untuk menambah pungutan suara Angel. Namun, jika menurut apa yang dikatakan Valentino adalah mengusir 3 dari 7 orang yang mendukung Bobby, maka 5 suara melawan 4 suara, maka situasinya akan dikendalikan oleh Angel lagi. Hanya saja, bagaimana mungkin mengusir pemegang saham perusahaan? Valentino, idemu sangatlah bagus. Khayalanmu itu indah juga. Ha! Robert tersenyum dulu, lalu tiba-tiba menarik senyumnya, lalu memandang Valentino dengan tatapan dingin dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengatakan bahwa kamu akan mengusir pemegang saham perusahaan. Manakah dari 12 pemegang saham perusahaan yang tidak berkontribusi dalam pembangunan perusahaan? Jangan katakan itu kamu, bahkan jika nenek ada di sini pun dan jika para pemegang saham tidak membuat kesalahan besar, mereka tidak berhak diusir. Setelah Robert selesai berbicara, 7 pemegang saham mengangguk. Kali ini, bahkan Richard pun sedikit mengangguk, karena apa yang dikatakan Robert memang benar. Status pemegang saham bukan sekadar nama saja. Bagaimana mungkin mereka bisa diusir begitu saja? Angel pun juga menghela napas, lalu menatap Valentino dan berkata, sudahlah Valentino, ayo kita pergi. Tidak apa-apa istriku. Istirahat saja, serahkan masalah ini padaku. Setelah Valentino selesai berbicara, dia melihat orang sekeliling dengan tenang dan berkata, bagaimana jika mereka yang telah melakukan kesalahan? Atau telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan? Pada saat ini, tatapan dan nada bicaranya Valentino mengandung kepercayaan diri yang sangat kuat. Ketika mereka menatap mata Valentino, di antara 7 pemegang saham, beberapa dari mereka tiba-tiba mengedipkan mata dan panik. Orang-orang ini, siapa yang bisa sampai hari ini tanpa melalui naik pasang surutnya air ombak? Namun saat ini, mereka semua menjadi tidak tenang hanya karena satu tatapan dan satu kalimat dari Valentino. Valentino, atas dasar apa kamu mengatakan itu? Bobby mengernyit menatap Valentino. Valentino tersenyum-senyum dan mengeluarkan ponselnya, melihat sekilas dan berkata, siapa Danny Chwakra? Di antara 7 pemegang saham, pria parubaya berkacamata mengedipkan matanya dan berkata, aku Danny. Valentino menatap Danny dalam-dalam dan kemudian mulai membaca melalui ponsel. Danny, pemegang saham keluarga Kusuma sebesar 7%. Pada bulan Desember tahun lalu, Danny dari grup Kusuma bertanggung jawab untuk bernegosiasi dan bekerja sama dengan grup Rajasa untuk membeli sejumlah bahan bangunan. Danny menipu semua orang di grup Kusuma dengan sengaja meningkatkan harga pembelian perusahaan Kusuma,
sehingga grup Rajasa menghasilkan banyak uang dan Dani menerima uang suap sebesar 2,7 miliar rupiah. Saat Valentino mengucapkan kata-kata ini, Dani tertegun sejenak, matanya melebar sangat besar, napasnya menjadi sangat cepat, sampai-sampai jantungnya terasa ingin melompat keluar. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini akan terungkap. Apa yang dia lakukan jelas sangat rahasia, bagaimana bisa diselidiki oleh orang lain. Bagaimana mungkin Valentino bisa mengetahuinya? Bahkan sampai mengetahui jelas besar jumlah uang suap. Yang lainnya segera mengarahkan pandangan mereka ke Dani. Melihat ekspresi Dani, semua orang di pihak Bobby menjadi mengerang. Mungkin yang dikatakan Valentino adalah kenyataan. Sebuah firasat buruk perlahan bangkit dari hati semua orang di pihak Bobby. Richard dan 5 orang lainnya menatap dengan duduk tegap, menatap Valentino yang mengambil alih masalah di sana. Angel membuka matanya besar-besar, matanya yang indah penuh kejutan dan harapan. Lagi-lagi, Valentino tidak mengecewakannya. Menipu semua orang, melaporkan harga palsu dan membuat perusahaan mengeluarkan uang miliaran lebih banyak. Ini adalah kejahatan berat. Dani, kamu mau mengakuinya atau tidak? Valentino tersenyum dengan penuh makna. Valentino, kamu sembarang memfitnah orang. Aku tidak pernah melakukannya. Dani merasa terkejut dan segera membalas. Jika kamu masih tidak ingin mengakuinya, aku masih punya rekaman video dan suara. Namun, kamu bisa memikirkannya baik-baik. Jika aku mengeluarkan benda ini, itu tidak hanya sekadar menunjukkan kepada kami saja. Valentino tersenyum main-main. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Napas Dani menjadi terengah-engah. Jika sekarang kamu mengakuinya, masalah ini masih dapat diselesaikan baik-baik. Jika kamu tidak mengakuinya, maka sekarang aku akan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Kamu dapat memikirkan betapa seriusnya masalah ini. Valentino tiba-tiba mencibir. Seketika, Dani duduk di kursi dengan wajah yang sangat pucat dan ekspresi seperti orang yang akan mati. Ini jumlah lebih dari 2 miliar. Jika sampai pihak berwajib ikut campur tangan, maka Dani akan masuk dalam penjara. Melihat Dani seperti ini, ekspresi semua orang di sisi Bobby terlihat sangat muram. Sepertinya, semua yang dikatakan oleh Valentino itu benar. Sedangkan pemegang saham di sekitar Dani, saat ini hati mereka pun juga berdetak kencang, bercampur dengan rasa sedikit beruntung selama dari bencana. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, kamu mau mengakuinya atau tidak? Valentino menatap Dani tanpa ekspresi. Jika aku mengakuinya, apa kamu berjanji untuk tidak memperdalam masalah ini? Setelah memikirkan baik dan ruginya, Dani masih ragu-ragu dalam membuat keputusan. Tentu saja. Jika kamu mengakuinya, kamu dapat mengikuti peraturan perusahaan. Tetapi jika kamu tidak mau mengakuinya, tentu saja aku hanya bisa membiarkan pihak berwajib menyelesaikannya. Kata Valentino dengan ringan. Setelah merenung beberapa detik, Dani menggertakkan giginya dan berkata, aku mengakuinya. Setelah mengatakan ini, wajah Dani terlihat seperti 10 tahun lebih tua dalam sekejap dan duduk di kursi dengan wajah sangat pucat. Bagaimanapun, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun di perusahaan grup Kusuma, dia akan dikalahkan oleh seorang yang tidak berguna seperti Valentino. Direktur Dani, kamu dengan mengatasnamakan perusahaan untuk melakukan hal semacam ini. Aku rasa kamu tidak perlu menjadi dewan direksi lagi. Richard segera mendukung Valentino. Beberapa orang lain juga mengangguk dan Dani tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Bahkan jika Bobby dan yang lainnya membuka mulut untuk membantunya, tapi kelemahan Dani telah terekspos, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Namun, bahkan jika kehilangan Dani sekalipun, mereka masih memiliki 6 suara, Angel masih tidak bisa membalikan keadaan. Kalian lihatlah, hanya mengusir 1 orang saja. Ekspresi Valentino tampak main-main, menjulurkan tangannya untuk menyesap air mineral dan melihat ponsel lagi. Seiring melihat Valentino yang kembali melihat ponsel lagi, mereka semua kembali merasa tegang. Giordano Hansnetu, yang mana? Setelah Valentino membaca, mengangkat kepala dan bertanya. Saat kalimat ini terdengar, ekspresi pria parubaya berjas abu-abu itu langsung berubah drastis dan di hatinya langsung merasakan ketakutan. Sampai-sampai tidak berani menjawab pertanyaan Valentino. Namun, pemegang saham lainnya memandangnya selama beberapa detik, jadi dia mau menjawab atau tidak masalah. Kening Giordano tiba-tiba mengeluarkan butiran keringat seukuran kacang dan wajahnya bahkan lebih pucat dari selembar kertas. Sepertinya kamu gugup sekali, ya? Karena begitu, apakah kamu masih ingin aku mengekspos daftar kejahatanmu satu persatu? Valentino memandang Giordano dengan acuh tak acuh. Aku tidak melakukan apa-apa. Giordano mengeluarkan tisu dan menyeka dahinya. Oke, masih bersikeras, ya. Valentino mengangguk perlahan dan berkata. Giordano, pemegang saham perusahaan keluarga Kusuma, memegang 5% saham. Bab 392 membalikkan keadaan. Bulan Juni pada 2 tahun lalu, saat bekerja sama dengan grup Antura, kamu menggunakan jabatanmu sendiri untuk melaporkan harga palsu yang potongan harganya tinggi sekali, hingga mencapai 1.940.000.000. Pada bulan November di tahun yang sama, saat bekerja sama sekali lagi dengan grup Antura, kamu menggunakan produk grup Antura yang kualitasnya buruk dan dijadikan sebagai produk berkualitas bagus, menyebabkan grup Kusuma diprotes klien dan ganti rugi pada klien, kerugian mencapai 7.240.000.000. Pada bulan Juli tahun ini, kamu menggunakan statusmu sebagai investor untuk mengerjai gadis magang yang baru bekerja di perusahaan. Kamu bahkan mengancamnya. Begitu membaca hingga bagian ini, Valentino mengerutkan alisnya dan berkata,
Kamu ini benar-benar bajingan. Angel melihat semua ini dengan tatapan yang nyaris tidak percaya. Dirinya berada di kantor setiap harinya, tapi dia tidak tahu mengenai semua ini. Bagaimana cara Valentino memeriksa hal ini? Katakanlah, kamu mengaku atau tidak? Valentino mengerutkan alisnya sambil menatapi Giordano. Valentino benci sekali pada bajingan seperti ini. Giordano pucat pasi. Dia ingin menyangkal, tapi begitu melihat Dan yang ada di sampingnya, akhirnya dia mengangguk tak berdaya. Aku, mengaku? Giordano menghela napas panjang. Sama seperti Dani, dia juga duduk lemas di kursi tanpa mengatakan apapun. Tatapan Angel jadi semakin bersemangat. Sementara itu, Richard dan kelima orang lainnya juga menatapi Valentino dengan penuh semangat. Hari ini, Valentino menghadapi semua gelombang permasalahan seorang diri. Tidak ada yang menyangka kalau Valentino akan menggunakan akar permasalahan seperti ini untuk mengusir Giordano dan yang lain meninggalkan kantor ini. Dengan begitu, mereka kehilangan hak dalam pemungutan suara. 7 suara milik Bobby sekarang hanya tinggal 5. Sekarang, suara milik Bobby dan Richard jadi setara. Ekspresi Bobby dan yang lain jadi semakin masam. Melihat bagaimana Valentino menumbangkan mereka satu persatu, rasanya mereka menderita sekali. Mereka sudah memikirkan berbagai cara untuk melawan Angel, juga sudah memikirkan berbagai kemungkinan cara yang digunakan Angel. Namun mereka tidak menyangka bahwa Valentino akan menemukan titik lemah mereka. Hal ini membuat mereka kalang kabut. Coba kalian lihat, aku berhasil mengusir satu lagi. Biar kulihat, siapa berikutnya. Aku juga tidak ingin memecat orang, tapi suara yang terkumpul untuk mendukung istriku masih belum cukup. Valentino tersenyum licik, lalu meneguk air mineral sekali lagi. Dia bertindak seolah tidak ada yang melihatnya. Sementara itu, salah satu dari 5 investor yang mendukung Bobby, yaitu pria tengah baya yang rambutnya disisir ke belakang mendadak berdiri. Pak Bobby, Bu Angel dan rekan sekalian, aku sudah berpikir sejenak. Meski manajemen Bu Angel sangat ketat, keaktifan para karyawan malah meningkat tajam, selain itu kemampuan bekerja mereka juga meningkat pesat. Meski dalam jangka pendek belum menghasilkan keuntungan, aku tetap percaya segala hal dasar yang dilakukan manajer akan membawa keberhasilan yang lebih baik untuk perusahaan kita ke depannya. Kalimat ini diucapkan dengan sangat serius dan tegas, serta penuh dengan semangat membara. Setelah pria itu mengatakannya, orang-orang sangat terkejut. Sementara itu, ekspresi Valentino terlihat semakin licik. Jadi, apa maksudmu? Tatapan Valentino terlihat sangat tenang. Aku merasa pilihanku sebelumnya itu salah. Jadi, aku mundur. Jawab pria itu. Katakan sekali lagi, apa yang hendak kamu lakukan? Valentino mengambil ponselnya dan melihat ke arah ponselnya itu. Ekspresi pria itu langsung berubah, dia juga segera berkata. Tidak, aku tidak menyerah. Aku akan memilih Bu Angel. Wush. Tatapan orang-orang langsung jatuh pada pria berusia tengah baya itu. Pemungutan suara yang awalnya setara berubah jadi 5-4 karena pria itu memilih untuk mundur. Namun sekarang begitu dia memilih Angel, maka sekarang suara yang dikumpulkan Angel jadi 6 suara. 6-4, Angel yang awalnya kalah sekarang berhasil menang. Untuk apa kamu gugup begitu? Aku tidak memiliki titik lemahmu. Valentino tersenyum simpul, kemudian dia meletakkan ponselnya. Mendengarnya, pria berusia tengah baya itu tertegun. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Valentino itu jujur atau sebuah kebohongan. Karena itu, dia segera menjawab sambil tersenyum. Ini semua isi pemikiranku, aku mendukung Bu Angel. Kelihatannya, kalian tidak akan bisa mengusir istriku lagi. Valentino tersenyum simpul. Sepasang tangannya diletakkan di atas meja, lalu dia bertatapan dengan Bobby. Sementara itu, emosi Bobby meluap-luap. Rasanya, dia bisa menyemburkan api kapan saja. Robert bahkan menggertakkan giginya. Rasanya, dia ingin sekali menelan Valentino. Tidak ada yang menyangka kalau Valentino yang selama ini selalu direndahkan orang-orang malah akan berubah jadi orang yang menentukan kemenangan pemilihan kali ini. Kali ini, Valentino licik sekali. Sekarang perbandingan pemungutan suaranya 6-4, ini adalah hasil pemungutan suara semua orang. Jadi, Angel tetap manajer umum perusahaan ini. Richard berdiri perlahan, lalu mengatakan kalimat tersebut sambil melirik pada semua orang. Tidak ada yang mengatakan apapun, karena tidak ada orang yang bisa menyangkalnya. Tidak mungkin! Kiara menggebrak meja sambil berteriak marah. Meski ada banyak orang yang mendukungnya, Angel melaporkan keuangan palsu. Ini adalah fakta. Kalau begitu, kamu meragukan hasil pemungutan suara para investor. Richard memincingkan matanya. Tentu saja, aku tidak meragukan hasilnya. Tapi, memalsukan laporan keuangan ini adalah kesalahan yang tidak termaafkan di perusahaan manapun. Ini membuat keuangan palsu namanya. Siapapun orangnya, asal melakukan hal seperti ini, tetap tidak berhak berada di perusahaan. Teriak Kiara dengan marah. Richard dan yang lain terdiam. Yang dikatakan Kiara ini fakta. Perusahaan manapun tidak akan memaafkan kesalahan seperti itu. Bagus! Bagus sekali! Saat orang-orang diam membisu, mendadak Valentino meneriakkan kalimat tersebut sambil bertepuk tangan untuk Kiara. Orang-orang tertegun. Jelas-jelas Kiara sedang mempersulit Angel, tapi kenapa Valentino malah mendukungnya? Valentino bersikap seperti ini, apakah dia gila atau bodoh? Tidak hanya Kiara, bahkan Angel pun menatapi Valentino dengan bingung. Valentino, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Kiara sambil mengerutkan alisnya.
Bukankah kamu bilang, kalau membuat laporan keuangan palsu perusahaan sudah sepatutnya dikeluarkan dari perusahaan? Kata-katamu ini bagus sekali, kata Valentino dengan nada menggoda. Ekspresi Kiara berubah, kemudian dia tersenyum dingin sambil berkata, kalau kamu paham, kenapa belum juga kamu membawa Angel keluar dari perusahaan ini? Yang seharusnya keluar itu kalian. Valentino berteriak keras, lalu dia mengeluarkan 2 lembar laporan keuangan. Kemudian, Valentino menunjuk laporan keuangan yang dikeluarkan Kiara. Tanpa melihat ke arah laporan itu, dia berkata dengan nada suara muram. Tanggal 12, ada catatan keuangan yang masuk dari Maple Rain Real Estate. Kemana perginya uang ini? Jangan-jangan, diambil Kiara. Setelah mengatakannya, dia memberikan laporan keuangan Kiara pada investor di samping. Kemudian, orang-orang mulai membaca dan membagikan daftar itu. Semua orang kaget sekali. Mereka paham akan suatu hal, yaitu Valentino sudah mulai balas dendam. Sementara itu, Valentino sendiri tidak perlu melihat daftar itu lagi. Dia sudah mengingat jelas dalam otaknya akan semua angka-angka di data tersebut. Ekspresi Kiara, Bobby dan beberapa orang lainnya langsung berubah. Selain itu, pada tanggal 15 sempat ada catatan keuangan masuk dari Maple Rain Real Estate. Kemana perginya uang itu juga? Bab 393 menghadapi bahaya. Tanggal 18, grup Kaisar pernah mentransfer uang 2 kali. Lalu, kemana perginya kedua uang transfer ini? Kiara, meski semua ini kamu lakukan dengan sangat berhati-hati, bukan artinya tidak ada jejaknya. Selain itu, meski kamu pandai mengubah grafik laporan, tetap ada jejak yang dapat dilacak. Apa penjelasanmu pada semua ini? Kalimat Valentino menyadarkan semua orang. Ternyata tadi para investor masih juga tidak paham. Sekarang begitu Valentino mengatakannya dan setelah mereka berfokus pada akun hari-hari tertentu yang dibagikan Valentino, mereka langsung menyadari ada yang salah. Ini, kalau beberapa pemasukan ini ditambah, maka seharusnya grafik ini meningkat. Tidak mungkin keuntungannya menurun, kata Richard dengan serius saat memegang laporan ini dengan kedua tangannya. Benar, aku juga menyadarinya. Beberapa investor mengangguk-angguk. Semua yang dikatakan Valentino itu benar, ada jejak yang bisa ditemukan di laporan tersebut. Sebagai investor, tentu saja mereka tidak bodoh. Hanya saja, mereka sempat dibutakan oleh Kiara sebelumnya. Sekarang mereka disadarkan oleh perkataan Valentino. Ditambah lagi dengan membandingkan laporan Kiara, siapapun bisa menyadari siapa orang yang memalsukan data laporan itu. Saat ini, Kiara benar-benar gugup. Wajahnya memerah dan dia tidak mengatakan apapun. Sementara Angel, saking kagetnya dia sampai menganga. Terdapat tatapan yang penuh keterkejutan, curiga dan bingung dalam mata indahnya. Awalnya dia mengira Valentino tidak akan memahami semua ini, tapi tidak disangka. Ternyata Valentino tahu dengan jelas. Mendadak Angel menyadari bahwa dirinya sebagai seorang bergelar master lulusan jurusan manajemen keuangan di salah satu universitas ternama bahkan tidak sebanding dengan setengahnya kemampuan Valentino. Baik berbahasa Inggris di arena bowling seperti sebelumnya atau menyadari adanya keanehan dalam laporan keuangan dalam sekali melihat laporan seperti sekarang, setiap halnya membuat Angel kaget sekali. Kiara, tadi kamu bilang memalsukan laporan keuangan perusahaan adalah kesalahan yang berat dan tidak berhak tetap berada di perusahaan. Sekarang, apa masih ada yang ingin kamu katakan? Richard menengadah menatapi Kiara. Kiara tidak dapat berkata-kata. Berdasarkan peraturan hukum yang bersangkutan, memalsukan akun seharusnya minimal dipenjara 3 tahun. Ekspresi Valentino terlihat tenang sekali. Dia sengaja memberat-beratkan hukumannya. Saat ini, Kiara tidak punya waktu untuk memikirkan apapun lagi. Saking kagetnya, wajahnya pucat pasi. Kemudian, dia menunjuk ke arah Robert dengan gugup. Aku tidak tahu. Robert yang menyuruhku melakukannya, pamanku yang menyuruhku. Kalimat Kiara membuat Bobby dan Robert nyaris copot jantung. Apakah karena Kiara merasa dirinya akan dihukum, sehingga dia juga ikut menarik-narik mereka berdua? Kiara, jangan harap kamu bisa mencemari nama kami. Itu semua kamu lakukan atas keinginanmu sendiri, tidak ada hubungannya dengan kami. Bobby berteriak marah. Hah? Paman, aku punya rekaman suaranya. Kiara tidak akan menanggung semua ini untuk mereka. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya. Kamu? Robert menggertakkan giginya. Valentino tersenyum licik. Melihat bagaimana orang-orang itu saling menjerumuskan satu sama lain, dia tertawa dalam hati. Sekarang, aku mengusulkan agar Bu Angel diangkat menjadi CEO perusahaan. Sementara itu, mereka sudah tidak berhak berada di perusahaan. Valentino menatapi mereka. Saat ini, Kiara dan yang lain masih saling menjerumuskan satu sama lain. Shung! 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 Begitu Valentino mengatakan kalimatnya, Richard dan yang lain langsung mengangkat tangan mereka tanpa ragu. Aku setuju. Aku setuju. Sementara itu, Dani dan yang lain sempat ragu sejenak. Namun, pada akhirnya mereka juga angkat tangan untuk menyetujui. Sekarang Bobby sudah tidak bisa diandalkan sebagai topangan. Tidak ada artinya lagi jika mereka terus bersikeras. Kondisi di grup Kusuma sudah berubah. Dengan adanya Valentino, grup Kusuma akan berada di bawah kontrol Angel. Totalnya 12 investor. Tanpa Dani dan Giordano yang tidak memiliki hak memilih, ada 10 orang yang angkat tangan. Pemungutan suara ini disetujui 100%. Tatapan mata cantik Angel terlihat jadi sangat cerah. Dia menatapi Valentino dengan penuh semangat.
Kejutan hari ini adalah kejutan yang sangat besar. Bagaimanapun juga, grup Kusuma adalah hasil kerja keras Tuan Besar Kusuma. Jadi, bagi Angel grup Kusuma sangat berarti. Aku tidak setuju. Robert langsung menoleh. Jangan omong kosong. Kalau tidak setuju pun, tahan dirimu. Satpam, usir dia. Valentino sama sekali tidak ingin melihat Robert, karena itu dia langsung meneriaki Satpam sambil melambaikan tangannya. Beberapa Satpam yang berjaga di luar pintu langsung masuk. Coba saja kalau kalian berani menyentuhku. Robert berteriak marah. Namun, Bobby juga menghentikannya. Setelah menghela napas panjang, Bobby berkata, Robert, ayo pergi. Sekarang, kekuasaan mereka sudah hilang. Jadi, tidak ada gunanya berbicara panjang lebar. Angel mendapat suara penuh untuk menjadi CEO perusahaan. Jadi, keputusan ini sama sekali tidak akan bisa diubah. Bahkan meski Nyonya Besar Kusuma datang ke sini sekalipun, takutnya keputusan ke-10 investor itu sama sekali tidak akan dapat diubah. Saat ini, posisi Angel di perusahaan sama sekali sudah tidak dapat diganggu-gugat. Meski mereka tidak rela, tetap tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kalah ya kalah. Hanya saja, Bobby sama sekali tidak menyangka dirinya akan kalah di tangan bajingan seperti Valentino. Robert melirik sekilas pada Valentino dengan sangat kejam. Kemudian, dia menggertakkan gigi sambil mengikuti langkah Bobby. Kiara, Dani dan Giordano juga mengikuti mereka tanpa mengatakan apapun. Selamat pada Bu Manajer yang posisinya naik menjadi CEO Grup Kusuma. Valentino tersenyum pelan sambil mengucapkan selamat dengan tulus. Wajah Angel langsung memerah. Namun, dia mengangkat wajahnya dengan penuh kebanggaan. Valentino yang memberinya kehormatan ini dan Valentino yang menghadapi semua kesulitan dan membawakan hasil ini untuknya. Angel merasa bangga atas kehebatan Valentino. Selamat untuk Bu Angel. Richard dan ke-10 orang lainnya ikut mengucapkan selamat. Ayo pergi, kita keluar untuk mengumumkan hal ini. Valentino tersenyum dan bangkit berdiri. Shung! 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 Setelah Valentino berdiri, Richard dan ke-10 orang lainnya juga ikut berdiri. Tatapan mereka semua jatuh pada Valentino, seolah mereka patuh sekali padanya. Angel terkejut sekali. Saat ini, aura yang memancar dari tubuh Valentino kuat sekali. Ke-10 investor menganggap Valentino sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya Angel tidak pernah menyadari bahwa daya pikat Valentino ternyata sebesar ini. Hanya dalam satu kali rapat, Richard dan yang lain berhasil ditaklukkan Valentino. Bahkan, tatapan mereka pada Valentino jauh lebih hormat dibanding tatapan mereka pada Angel sebagai seorang CEO baru. Istriku, ayo kita turun. Hari ini, aku akan mengontrol kondisinya untukmu. Kamu adalah bintang yang paling bersinar di perusahaan. Valentino tersenyum. Dia bersedia menjadi fondasi sandaran Angel. Baik. Angel mengangguk dengan yakin. Di grup Kusuma, semua karyawan berkumpul di aula lantai 1. Kebetulan para karyawan sedang tidak ingin kerja. Jadi, mulanya ada beberapa orang mulai berkumpul di sana, kemudian sekarang semakin banyak yang berkumpul. Semuanya menunggu-nunggu hasil rapat umum pemegang saham. Aula dibagi menjadi 2 bagian. Di satu bagian, Aruna yang memimpin. Totalnya ada 100-an orang. Sementara itu, di satu sisi lain hanya belasan orang. Perbedaan di antara keduanya besar sekali. Bu Yesi, kamu bodoh, ya? Sekarang Angel saja sudah hampir dikeluarkan dari perusahaan, tapi kamu masih mau mendukungnya. Kalau kamu cerdas, seharusnya kamu berdiri di sisiku dan sama-sama menyelamati Bu Bobi yang naik jabatan sebagai CEO baru. Aruna tertawa terbahak-bahak. Bab 394 Selamat, Presgir Valentino. Wanita yang disebut Supervisor Yesi menatap Aruna dengan tatapan dingin sambil berkata, kalau tidak ada manajer Angel di perusahaan ini akan bangkrut dalam 3 tahun. Kalau manajer Angel diusir, aku langsung mengundurkan diri hari ini. Benar, kami juga mengundurkan diri hari ini. Belasan orang di belakang ikut mengatakannya setelah Yesi. Hah? Baik. Nanti aku mau lihat bagaimana kamu Yesi membawa semua karyawan bodoh itu ikut Angel keluar dari perusahaan ini. Aruna tertawa terbahak-bahak. Saat dia masih sedang tertawa, pintu lift tiba-tiba terbuka dan beberapa orang langsung berjalan keluar. Bobby berdiri di paling depan, di belakangnya ada Kiara dan Robert, kemudian ada 2 pemegang saham perusahaan. Selamat, Direktur Bobby. Selamat atas kembalinya Direktur Bobby. Dalam sesaat, Aruna membawa ratusan karyawan di belakangnya untuk mengucapkan selamat kepada Bobby dan lainnya. Saat mendengarkan kata-kata ini, ekspresi Bobby dan lainnya yang awalnya sudah tidak senang, dalam sekejap menjadi semakin masam. Namun, Aruna masih tidak sadar, dia tetap tertawa. Dia mengucapkan selamat sambil menatap Yesi dengan tatapan menghina. Ekspresi Bobby semakin cemberut. Maksud dari kata-kata Aruna, dia akan lebih senang kalau Bobby benar-benar menjadi CEO. Namun, sekarang kata-kata ini terdengar seperti sedang menertawakan dan langsung memberinya tamparan. Diam! Tutup mulutmu! Robert langsung menegur Aruna sambil menunjuknya. Aruna dan lainnya langsung tertegun, mereka melihat Robert dengan sedikit kebingungan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kenapa Bobby dan lainnya kelihatan tidak senang? Di saat ini, pintu lift terbuka sekali lagi. Tap, 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 tap. Richard dan lainnya yang mengenakan setelan jas berjalan keluar. Semua orang sedikit kebingungan.
Kenapa beberapa pemegang saham ini tidak datang bersama Bobby? 10 pemegang saham beserta Richard keluar dari lift, lalu tanpa mengatakan apapun, mereka langsung berbaris di dua sisi lift. Satu sisi ada 5 orang, mereka berbaris rapi seakan-akan mau menyambut orang istimewa. Selamat datang, CEO, ucap Richard dan beberapa lainnya. Bobby dan lainnya tidak mengatakan apapun, tapi semua orang yang berdiri di aula langsung terkejut. Apa yang terjadi? Direktur, bukankah Direktur Bobby berdiri di luar? Siapa yang sedang disambut mereka? Tidak lama kemudian, Angel dengan ekspresi tenang seperti ratu, melangkah keluar dengan sepatu hak hitamnya. Valentino dengan sukarela mengikuti dari belakang seperti pengawal. Valentino mengatakan bahwa hari ini, dia akan membuat Angel menjadi artis paling mempesona di seluruh perusahaan. Dia rela menjadi pendukung Angel. Selamat kepada manajer Angel telah menjabat sebagai CEO Grup Kusuma. Sorak Richard. Selamat kepada manajer Angel telah menjabat sebagai CEO Grup Kusuma. 9 pemegang saham lainnya juga mengikuti dengan tertib. Semuanya pun terkejut. Ratusan karyawan di aula langsung tercengang. Situasi macam apa ini? Tidak disangka ada 10 pemegang saham yang mendukung Angel. Bahkan, sekarang dia sudah menjadi CEO? Bukankah sekarang Angel yang seharusnya dikeluarkan dari perusahaan? Apakah ada perubahan yang terjadi dalam RUPS Dewan Direksi? Wajah Aruna langsung menjadi pucat, sementara Yesi malah sangat semangat. Angel melangkah maju melihat semua orang dengan tatapan yang tajam dan aura yang kuat. Sekarang ada 10 pemegang saham berdiri di dua sisi menyambut Angel. Ini membuat suara Angel terlihat semakin kuat. Mulai hari ini, aku Angel akan menjadi CEO perusahaan. Mohon bantuannya semua, ucap Angel. Keberadaan Valentino di belakangnya membuat dia semakin percaya diri. Semua orang tercengang, kemudian Yesi duluan bertepuk tangan. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka langsung bertepuk tangan. Semua orang di aula bertepuk tangan dengan meriah kecuali orang-orang Bobby dan Aruna. Selain itu, mulai hari ini Yesi akan menjabat sebagai manajer umum. Angel melirik Yesi dan mengumumkannya. Aruna langsung melebarkan matanya, Yesi juga sangat terkejut. Manajer, CEO, aku takut tidak sanggup. Yesi langsung menolaknya. Aku bilang kamu bisa, kamu pasti bisa. Asalkan karaktermu baik, kemampuanmu masih bisa diasah. Orang yang kupilih harus mengutamakan karakternya, ucap Angel dengan tegas. Yesi tidak berani menolak lagi. Dia dengan terharu berkata, terima kasih atas kepercayaan Bu Angel. Aku tidak akan mengecewakan Ibu. Jabatan baru harus dibuktikan dengan 3 keputusan. Keputusan pertama Angel sudah sangat mengejutkan semua orang. 3 menit yang lalu, Aruna masih menyindir mau menunggu Yesi dan Angel dikeluarkan dari perusahaan. 3 menit kemudian, Angel malah mengumumkan Yesi menjabat sebagai manajer umum. Semua orang sangat terkejut. Selain itu, aku menyarankan menjadikan Valentino sebagai direktur eksekutif dan wakil CEO. Apakah para pemegang saham ada yang keberatan? Keputusan kedua Angel juga sangat mengejutkan. Mendengar kata itu, Valentino tertegun. Dia tidak menyangka Angel bisa membuat keputusan ini. Angel sama sekali tidak membahas masalah ini dengannya. Kami semua tidak keberatan, ucap Richard dan pemegang saham lainnya. Angel, apaan kamu? Kamu tidak punya hak untuk memutuskan semua ini. Tiara menegur dengan sangat marah. Aku adalah CEO. Kalau aku tidak punya hak untuk memutuskan, apa kamu yang memutuskannya? Petugas keamanan, keluarkan orang yang tidak berkaitan dengan perusahaan. Angel memerintah dengan ekspresi datar. 5 petugas keamanan langsung datang dan meminta Bobby dan lainnya untuk keluar. Angel, kamu akan menyesal. Aku beritahu kamu, Grup Kusuma tidak akan pernah bisa kamu kendalikan selamanya. Suatu hari, aku mau kamu dan Valentino berlutut dan bermohon padaku. Teriak Kiara dan Rubber. Angel seakan-akan tidak mendengarnya. Dia menganggap mereka seperti angin yang berlalu. Di saat Valentino masih ragu-ragu, Angel mengulurkan tangan menarik Valentino berdiri bersamanya. Angel tahu maksud Valentino. Semua usaha dilakukan Valentino dan semua keberhasilan diberikan kepada Angel. Valentino bersedia menjadi pendukung Angel selamanya. Namun, bagaimana mungkin Angel membiarkan pria yang dia akui hanya berada di belakangnya? Mulai hari ini, Valentino adalah direktur eksekutif perusahaan. Ucap Angel dengan tatapan tegas seakan-akan sedang mengumumkan kalau Valentino adalah miliknya. Selamat, Presidir Valentino! Richard dan lainnya langsung bersorak. Semua karyawan langsung berkata kepada Valentino. Selamat, Presidir Valentino! Valentino menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya kepada mereka. Dia sendiri masih sangat kebingungan. Hari ini saat baru tiba di perusahaan, dia masih pecundang di mata semua orang. Namun, sekarang dalam sesaat menjadi direktur eksekutif dan menjadi atasan mereka. Angel membalikkan badan lalu berkata kepada Valentino. Apakah tidak ada yang mau kamu katakan padaku? Apa yang mau ku bilang? Terima kasih atas pemberian istri tercinta. Valentino tertawa. Angel melihat Valentino dengan tersipu. Valentino hanya tersenyum, dia paham maksud Angel. Keputusan ketiga ini dia berikan kepada Valentino. Tentu saja Valentino tidak akan sungkan. Dia langsung berjalan ke arah Aruna. Valentino sama sekali tidak dendam, tapi hal yang pernah diucapkan harus ditepati.
Lebih tepatnya adalah menggunakan contoh sebagai peringatan. Aruna sangat tegang saat melihat Valentino berjalan ke arahnya. Presdir Valentino! Aruna memaksa untuk tersenyum, tapi senyuman itu sangat